Jadi ini cerita tentang kawan aku. Jadi kawan aku tuh tinggal di salah satu kota kecil lah, di kecamatan ya. Jadi dia tuh buka toko butik baju. Jadi dia tuh perlu belanja untuk mengisi toko bajunya karena bajunya tuh udah banyak kosong. Jadi dari kecamatan dia itu ke kota itu kurang lebih 5-6 jam menempuh perjalanan. Di kota tersebut kawan aku sama suaminya itu mencari hotel yang dekat lah, yang dekat dengan pusat belanja yang ada grosiran bajunya. Nah, dapatlah mereka hotel, ya kita kasih samaran aja Hotel Melati. Jadi mereka dapatlah di Hotel Melati. Waktu itu di Hotel Melati itu cuman ada satu kamar, itu pun di ujung. Mau nggak mau kawan aku check innya di situ, di kamar tersebut. Nah, sampailah ke kamar, kawan aku dan suaminya itu pun berkemas-kemas. Dia berkemas-kemas, mandi, beristirahat. Nah, menjelang sore mereka mencari makan. Karena kawanku itu masih letih perjalanan, jadi mereka memutuskan untuk makan di kamar. Jadi mereka beli bungkus makannya di kamar hotel. Nah, jadi kawanku waktu itu mesan sop tulang sapi, terus suaminya itu pesan pecel lele. Nah, mereka makan, terus selesai makan mereka bungkusnya, sisa dari makanan mereka taruh di tong sampah di kamar. Habis makan bercengkrama, mereka berbicara, ngobrol, sharing, dan si suaminya itu pun tertidur. Kawanku tuh nggak bisa tidur, jadi dia masih scroll HP gitu kan. Jadi kawan aku pun tertidur. Nah, dia tidur itu lebih terlambat daripada suaminya. Jadi suaminya itu lebih awal lah, mungkin karena suaminya nyetir ya, jadi ngantuk. Nah, pada saat dia tidur kan dia matikan lampu tuh, jadi yang hidup itu cuma lampu tidur. Jadi pada saat dia tidur antara sadar dengan enggak ya, dia itu mendengar kayak suara sampah yang terbongkar. Jadi kayak kantong kresek tuh yang terbongkar gitu dari tong sampah, tapi dia ngantuk, kayak dia abaikan lah gitu. Terus suara TV yang di kamar itu hidup mati, hidup mati, hidup mati. Padahal memang TV-nya itu tidak dimatikannya sama kawan aku, jadi TV-nya tuh masih on. Dia tuh merasa TV-nya itu hidup mati, tiba-tiba mati beneran. Nah, terus dan dia pun mendengar suara di tong sampah, jadi kayak kresek itu, kantong kresek itu yang terbongkar gitu. Penasaran kan dia, dengan berat matanya dia buka, jadi dia melihat makhluk hitam besar ya, mungkin badannya itu udah mendekati langit-langit kamar, itu seperti membongkar tong sampah. Dan dia pun takut, dia tarik selimut, dia menutupi selimutnya itu sampai dari ujung kaki sampai kepalanya, dan dia tuh meluk suaminya. Keesokan paginya dia pun terbangun. Dia melihat langsung ke tong sampah itu. Dia melihat tong sampah keadaannya baik-baik saja, dan dia melihat TV juga keadaannya mati. Terus suami itu nanya, kok kamu bangun tiba-tiba lihat tong sampah, ada apa? Kata suaminya. Enggak, terpandang aja, kata kawan aku gitu. Habis itu mereka pun mandi, bergegaslah mereka pergi ke pasar, ke pusat belanja. Terus di dalam perjalanan kawanku ngomong, Mas, kita pindah hotel aja yuk, karena nggak enak hotelnya, udah paling ujung, katanya gitu kan. Aku ngerasa nggak enak aja di hotel. Kata suaminya bilang, ya nggak apa-apa, nanti kita cari hotel yang lebih dekat lagi dengan pusat belanja, jadi enak cari makan, kata suaminya. Dengar suami yang ngomong seperti itu, kawanku pun senang kan. Dia pun ya anggap aja semalam itu bunga tidurnya. Nah, setelah mereka berbelanja, waktu pun udah sore, mereka nggak mungkin pulang. Mereka cari hotel. Rencananya kan memang mau pindah kan, jadi mereka cari hotel yang dekat-dekat dengan pasar, karena enak juga tuh kalau mereka cari makan dan sebagainya. Tapi kebetulan di hari itu hotel semuanya penuh. Nah, mau nggak mau mereka balik lagi ke Hotel Melati. Cuman kata kawanku ngomong gini, Mas, kalau bisa nggak usah di kamar itu, pindah aja kita kamar yang di depan, kata kawan aku tuh. Terus kata suaminya bilang boleh. Sampai di Hotel Melati, mereka pun parkir, barang-barang belanja mereka pun masih di mobil. Mereka pun pergi ke resepsionis. Kata suaminya bilang bahwa mereka mau pindah kamar.
adakah kamar kosong, kata suaminya. Pas kebetulan ada kamar kosong di depan. Nah pindahlah kawan aku itu pindah ke kamar depan. Nah berangkutlah ya mereka tuh lalu berkemas-kemas barangnya untuk pindah ke kamar depan. Nah kawan aku tuh sedikit lega karena dia bisa pindah ya dari kamar yang angker itu. Kawanku berpikir dia bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Nah pindah kamar dan suami itu langsung tidur. Jadi tidak sempat ganti baju, tidak sempat apa. Suami itu langsung tidur. Sedangkan dia tuh masih ya namanya perempuan ya, mungkin ganti baju, cuci muka dan sebagainya. Nah di sini kejadiannya, jadi pas kawan aku tuh mau bersihin muka, dia kan masuk kamar mandi di depan kaca, dia cuci muka. Sesampainya di kamar mandi di depan cermin, kawan aku tuh mulailah membersihkan mukanya sambil dia ya namanya perempuan ya melihat mukanya gitu. Nah pas dia membasuhkan mukanya, dia melihat cermin, dia melihat di belakang dia itu ada suaminya. Suaminya posisinya baru masuk dengan celana pendek dan tidak memakai baju. Pas dia menoleh suaminya, dia menoleh ke belakang ke arah suaminya, itu tidak ada suaminya. Dan dia pun terkejut, dia cepat berlari, dia melihat suaminya terbaring di tempat tidur. Posisinya suaminya pada saat itu memang pakai celana pendek tapi pakai baju. Dia bangunkan suaminya. Mas, apa dek? Kata suami. Loh, yang tadi di belakang aku siapa? Nggak ada, mas aja lagi. Baru bangun tidur, heranlah dia. Dia berpikir siapa yang di belakang dia. Kawanku tuh masih heran, siapa yang ada di belakang dia tadi gitu. Terus dia ngomong sama suaminya, aku benar-benar loh mas ngelihat kamu di belakang aku tadi. Terus suaminya jawab, itu mungkin halusinasi kamu aja dek. Kata si suami nih, ya udah aku kawankan kamu ke kamar mandi. Nah pergilah mereka berdua itu ke kamar mandi. Udah selesai ritualnya si istri ini cuci muka dan segala macam, baliklah mereka ke tempat tidur. Nah capek mereka pun tidur. Nah bangun-bangun tuh udah malam. Jadi mereka udahlah malas keluar. Inisiatif mereka beli makanan yang ada di hotel. Lagi-lagi pas di hotel itu ada yang jual sop buntut. Lagi-lagi mereka itu pesannya sop buntut sapi. Bekas mereka makan itu diletakkannya lagi di kamar hotel itu gitu. Tidurlah lagi nih ceritanya. Jadi malam itu pukul 11 malam suami itu udah tidur. Jadi dia tuh saking takut kayak kejadian semalam kawan aku tuh, terus dia tidur megangin tangan suaminya terus. Nah mungkin jadi kawan aku itu berusaha pejamkan matanya, dia takut bahwa kejadian itu bakal terjadi lagi. Jadi dia sengaja memejamkan matanya dan dia peluk tangan suaminya biar dia bisa tidur. Nah selang beberapa kemudian 1 atau 2 jam, dia merasa tempat tidur dia itu berguncang kayak kena gempa gitu. Berguncang hebat tempat tidurnya. Dia terbangun, dia melihat suaminya itu kok anteng gitu, kok tidurnya malah tambah nyenyak gitu kan. Tapi kok dia merasa badan dia tuh gak enak. Dia ngerasa ada sesuatu nih di belakangnya. Dan dia menoleh pelan-pelan dan akhirnya dia melihat makhluk itu lagi dengan jelas. Dengan makhluk itu matanya merah, badannya besar tinggi dan kukunya panjang-panjang. Jadi dia pun mulai membangunkan suaminya. Mas, bangun mas. Bangun mas. Suaminya pun terbangun, tapi suaminya tuh heran gitu. Heran kok istrinya ini bangunkan dia tuh tengah malam. Terus istrinya bilang, mas kamu gak ngerasa tempat tidur ini goyang? Enggak kok, kata suaminya. Tapi kawanku itu gak mau bercerita bahwa ada makhluk yang dia lihat di samping tempat tidurnya. Karena dia takut, dia tahu suaminya pasti tidak percaya. Suaminya pasti bilang bahwa dia tuh hanya halusinasi. Suaminya pun saking heran dengan tingkah laku istrinya yang dari tadi. Dia pun bertanya sama istrinya, Dek, kamu kenapa sih dari tadi seperti ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Dan teman aku pun bercerita dari kamar yang pertama sampai kejadian yang tempat tidur mereka merasa seperti gempa, bergoyang, dan dia pun melihat makhluk yang tadi berada di samping tempat tidurnya. Suaminya masih tidak percaya dan suaminya berkata, ya udah mas ngawanin kamu, kita ngobrol, kita ngaji kalau perlu sampai azan subuh dan kita sholat. Nah masuklah azan subuh.
Setelah sholat, si suami melihatlah istrinya. Karena kebiasaan habis sholat mereka bersalaman. Suami membalikkan badannya, dan suami terkejut melihat istrinya dengan muka yang sangat tua dan menangis. Suami tahu itu bukan istrinya. Suaminya pun rada takut, jadi suaminya membaca ayat-ayat Quran ya, seperti ayat kursi, yasin dan segala macamnya dibacanya, dan istrinya itu bersujud di depan suaminya. Jadi seperti bukan bersujud minta ampun ya, tapi kayak merendahkan lah, istilahnya kepalanya itu nunduk gitu, dengan bahunya juga menunduk, jadi kayak seperti bersujud gitu. Suaminya berpikir, wah ini ada yang tidak benar nih dengan istriku gitu kan. Suaminya elus-elus kepala istrinya sambil membaca ayat yasin, membaca surah yasin, membaca ayat kursi, dan istrinya pun menangis. Istrinya bilang, "Mas, kok kamu gak percaya sama aku?" Nah, dari situlah suaminya yakin bahwa memang istrinya itu terkena gangguan setan. Dan singkat cerita, keesokan harinya menjelang pagi, mereka pun sudah siap-siap mau pulang ke rumah. Mereka kemas-kemas barang, mereka check out, dan sepanjang jalan istrinya pun bercerita apa yang terjadi di hotel, dari kamar yang ujung sampai kamar yang bagi istrinya itu nggak mungkin diganggu lagi gitu. Terus kata suaminya bilang, suaminya pun berinisiatif mau bawa istrinya ini ke orang pintar ya, seperti ustadz gitu. Nah, sampai ke rumah mereka, si suami pun pergi ke salah satu. Sesampai dia di rumah ustadz, dia pun bercerita kejadian yang menimpa istrinya dari awal sampai akhir. Nah, ustadznya bilang, nanti malam saya bakal ke rumah untuk melihat istri sampean. Si suami pun mengucapkan terima kasih sama ustadz dan bergegas pergi dari rumah ustadz itu menuju ke rumahnya. Nah, menjelanglah malam, ustadz pun datang. Terus ustadz memang melihat makhluk itu memang mengikuti istrinya. Makhluk yang hitam besar, kuku panjang, mata merah itu mengikuti istrinya. Si ustadz pun geleng-geleng, dan si ustadz suruh istrinya duduk, ya mau diobati lah ya, mau dimediasi lah. Setelah ritual dilaksanakan sama si ustadz, jadi dibaca-baca ya, dan makhluk itu pun udah nggak ada. Ustadznya bilang itu kesalahan dari kawanku sama suaminya. Kesalahannya dari tadi kan teman-teman dengar cerita bahwa mereka itu makannya tulang sapi ya, tulang daging, terus tulang buntut. Nah, itu tuh tulangnya tuh mereka tidak langsung buang ke luar, tapi mereka simpan di kamar. Pada saat mereka simpan tulang belulang itu di kamar, itulah membuat makhluk itu menghampiri mereka. Apalagi hotel yang mereka tempati itu belakangnya ada kuburan tua. Nah, jadi itulah kesalahan mereka. Tapi semuanya sudah diobati, sudah dibersihkan sama ustadz tadi, sehingga makhluk itu tidak mengikuti si istrinya. Walaupun istrinya itu masih merasa sakit. Nah, karena ustadz itu menarik ya makhluk itu dari kaki istrinya, sehingga waktu pas terjadi itu istri itu nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong, cuman hanya bisa menangis kesakitan. Nah, itu kesalahan mereka, yaitu membuang sisa-sisa makanan yang bekas mereka makan itu di kamar mereka.